Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga anak-anak di sini pada hari ini pada semangat ya, karena kita mau belajar tentang materi baru nih, tentang mengungkapkan kekaguman dalam narasi kearifan lokal. Sebelum itu, Ibu mau nanya di sini anak-anak udah pada sarapan? Sudah, saya belum, Bu. Kenapa Marta belum? Tadi saya kesiangan, Bu. Oh, kesiangan. Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti Marta setelah jam 9 mungkin bisa melanjutkan istirahat ya, untuk sarapan makan gitu. Jangan sampai nggak makan. Ya sarapan? Sarapan, Bu. Sarapan alhamdulillah. Tadi sarapan apa ya? Tadi pakai nasi goreng, Bu. Wah, pakai nasi goreng enak sekali. Ya, Bu. Oke, coba Ibu cek kehadiran hari ini ya. Ya, Bu. Mia Mariza, Hadir. Marta Mesaria, Hadir, Bu. hadir. Dinda Ramadiani, Tidak hadir, Bu. tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Jadi Dinda bilang ke ibunya, Dinda bilangnya sakit, Bu. Sakit. Iya. Oh, apakah ada suratnya nggak? Tidak, Bu. Tidak ada suratnya. Oh, Ibunya hanya bilang dia sakit saja, Bu. oh gitu, ya sudah. Nanti coba ya di ketua kelasnya Mia ya. Ya, Bu. Ya coba nanti Mia dicek lagi temannya nih, Dinda ini kenapa tidak masuk, sakit apa gitu, mungkin bisa kita jenguk bersama-sama ya. Baik, Bu. Ini ada yang dua kali tidak hadir ini siapa ini ya? Nabila Istiqomah. Kenapa Nabila tidak hadir? Sudah 2 hari nih. Pertama dia jalan-jalan, Bu. Waduh, jalan-jalan. Jalan-jalan kemana ini kira-kira? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Cara keluarga. Iya, Bu. Oh, acara keluarga. Ngirim surat nggak Nabila ini? Tidak, Bu. Oh, tidak ngirim surat ya? Ibu, jalan-jalan kemana ini? Udah mau musim ujian kok. Jalan-jalan ya, harusnya jalan-jalan itu setelah ujian ya? Iya, Bu. Iya, sudah, tidak apa-apa. Nanti ketua kelas Ibu minta nama-nama yang tidak hadir itu diberikan ke Ibu ya. Baik, Bu. Oke. Oke anak-anak, tadi sudah presensi, sudah Ibu cek kehadirannya. Sekarang ketua kelas bisa pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini. Baiklah, teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa di berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi memang sebelum memulai pelajaran tentunya kita harus berdoa ya anak-anak ya. Berdoa ini bukan tanpa bukan tanpa tujuan yang jelas loh. Karena kalau misalkan kita tidak berdoa sebelum belajar, nantinya hati kita tidak tenang gitu. Kalau misalkan kita berdoa, tentunya kita mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu ya anak. Oke. Ibu mau tanya nih materi tentang minggu lalu, apakah ada yang ingat? Ayo, anak-anak ada yang ingat tidak materi tentang minggu lalu? Kita belajar apa? Nah, benar sekali ya. Minggu lalu kita belajar tentang memahami teks perundungan. Nah, bagus. Di minggu lalu sepertinya Ibu berikan tugas yang ya? Ya, Bu. Nah, tugasnya sudah dikerjakan semua? Sudah, Bu, kan sudah dikumpul oleh meja Ibu. Oh, sudah dikumpul, sudah ditaruh di meja Ibu ya Mia ya? Oh iya, nanti Ibu cek. Oh, nanti Ibu cek dulu ya tugas-tugasnya kemarin ya. Nah, melanjutkan materi minggu lalu tentang perundungan. Hari ini kita akan belajar mengungkapkan kekaguman dalam narasi kearifan lokal. Menarik bukan? Ya, Bu. Wih, makanan ya Bu. Wah, makanan ini. Marta jangan mentang-mentang belum sarapan, jangan tergoda ya melihat tentang ini ya. Iya. Kalian masakan Ibu. Teringat masakan di rumah ya. Wah, iya. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang kearifan lokal itu apa. Anak-anak di sini ada yang mau mengungkapkan pendapatnya apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Ini ya, Bu. Pandangan hidup masyarakat ya, Bu. Bisa. Tentu, Bu. Bisa. Ada lagi ya? Ya, Bu, pandangan hidup tentang misalkan lingkungan alam atau tempat tinggal masyarakat tertentu, Bu. Oh iya, benar sekali. Jadi memang kearifan lokal itu
biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi. Ada kearifan lokal yang disampaikan melalui tulisan, dari mulut ke mulut seperti cerita rakyat, dari bahasa, lagu, dan permainan rakyat. Karena itu muncul istilah sastra lisan. Tapi kearifan lokal itu tidak hanya berpatok di situ ya anak-anak, seperti yang tadi itu tentang rendang nih. Ada filosofinya nih tentang kelezatan di balik rendang. Nih, daging melambangkan sosok minyak mamak atau ketua adat, kelapa menggambarkan kelompok cendekiawan di Minangkabau, cabai rasa pedasnya melambangkan kaum alim ulama yang tegas, bumbu rendang yang sangat banyak melambangkan keberagaman masyarakat Minangkabau. Nah, jadi ini merupakan kearifan lokal karena di dalam rendang ini terdapat filosofinya seperti itu. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Sampai sini paham ya konsep tentang kearifan lokal? Ya, Bu. Nah, selanjutnya menemukan fakta dan fiksi, opini, serta asumsi dalam teks, narasi, dan informasi. Ayo, Ibu mau dengar suara anak-anak nih. Ada yang bisa menjelaskan apa itu fakta dan fiksi? Mungkin perbedaan keduanya? Bu. Iya, boleh. Saya ingin fakta, Bu. Fakta itu merupakan suatu kejadian yang benar-benar nyata, Bu. Benar-benar nyata atau benar-benar terjadi ya. Kalau fiksi, Marta bisa jelaskan? Bisa, Bu. Fiksi itu cerita atau latar yang berasal dari imajinasi ya, Bu. Iya, jadi di sini tampak jelas ya anak-anak perbedaan antara fakta dan fiksi. Kalau fakta itu berdasarkan kenyataan, sedangkan fiksi itu bisa berupa buah pikir seseorang tentang hayalannya yang dituangkan dalam suatu teks. Kalau misalkan dalam teks seperti itu. Oke, sudah cukup baik ya. Sekarang opini. Nah, opini serta asumsi. Opini dan asumsi ini mungkin kalau misalkan kita mendengar itu tampak mirip ya. Tampak mirip tapi ternyata berbeda. Ada yang bisa menjelaskan apa itu opini? Ya, Bu. Iya, Marta boleh. Ini itu gagasan ya, Bu. Gagasan atau pikiran untuk menerangkan kecenderungan terhadap ideologi dan perspektif ya, Bu. Iya, opini kecenderungan pandangan atau bisa dijelaskan lebih mudahnya, opini itu pendapat pribadi seseorang terhadap suatu hal atau suatu objek. Gitu. Kalau misalkan asumsi, Nia bisa jelaskan? Kalau asumsi itu anggapan yang belum terbukti, Bu. Jadi masih Belum terbukti. masih belum jelas. Iya, berarti asumsi itu juga bisa kita jelaskan atau kita ungkapkan sebagai sebuah anggapan, prasangka asumsi itu ya. Karena asumsi itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Seperti itu ya. Ya, Bu. Jadi sudah paham ya apa maksud dari opini dan asumsi? Kalau misalkan Ibu mau tanya nih, kalau misalkan perbedaan di antara opini dan asumsi, ada yang bisa membedakan? Tadi kan sudah dijelaskan nih oleh Marta sudah menjelaskan tentang apa itu opini dan Nia juga sudah menjelaskan apa itu asumsi. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak lebih berpikir lebih kritis lagi tentang sebenarnya apa perbedaan di antara keduanya ini, perbedaan signifikan antara opini dan asumsi. Ada yang bisa menjelaskan? Secara singkat saja. Iya, Mia boleh. Jadi kalau opini itu kan memang benar-benar pendapat dari pribadi seseorang, Bu. Jadi itu tuh menurut dia sudah benar gitu. Nah, sedangkan asumsi itu hanya anggapan yang belum terbukti apakah itu benar atau tidak. Jadi baru disangka-sangka saja, Bu. Jadi perbedaan itu pada keyakinannya ya berarti ya. Karena kalau opini itu dia Mia sebagai orang yang beropini sudah yakin bahwa opininya ini benar. Sedangkan kalau Mia berasumsi, Mia belum tentu yakin apakah asumsi yang diberikannya ini benar atau salah, seperti itu ya. Jadi perbedaannya itu terletak juga pada keyakinannya itu. Keyakinan ketika Mia mengungkapkan sesuatu seperti itu. Oke. Ada yang mau ini memberikan contoh dari asumsi? Ada yang bisa memberikan contoh asumsi atau opini? Tidak apa-apa, satu-satu saja. Ini, Bu, apa contoh asumsi, Bu? Iya boleh. Contoh
contoh asumsi itu tuh ekonomi yang banyak digunakan ialah ceteris paribus, Bu. Itu contoh asumsi bukan, Bu? Kalau menurut saya itu contoh, Bu. Seperti apa, coba ulang diulang? Contohnya itu asumsi mengenai ekonomi yang banyak digunakan oleh satirus paribus, Bu. Kayak korupsi gitu bukan, Bu? Oh, seperti itu ya. Ini Iya. juga agak nggak Asumsi paham ya. tentang korupsi nih, Bu. Oh, seperti itu. Menarik. Iya, itu asumsi karena di situ beranggapan kalau misalkan apa tadi? Ini, Bu. Beranggapan kalau misalkan ekonomi yang paling banyak digunakan. Nah, dari kalimat itu aja ekonomi yang paling banyak digunakan itu sudah masuk asumsi. Karena orang yang menulis itu berasumsi kalau misalkan ekonomi yang paling banyak digunakan adalah apa itu tadi? Ini satirus ini ya, Bu. Ceteris paribus. Iya. Nah, yaitu termasuk asumsi. Boleh. Baik ya, sudah cukup baik. Tadi sudah memberikan. Nah, sekarang karena kita hari ini temanya itu berkaitan dengan kearifan lokal, Ibu mau anak-anak baca cerpen karya Ahda Imran pada halaman 153 yang berjudul Rendang Buatan Ibu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi ini masih berkaitan ya dengan gambar rendang yang tadi di awal Salindia. Jadi anak-anak silakan sekarang buka buku cetaknya halaman 153. Di situ ada cerpen yang gambarnya itu kalau nggak salah gambarnya ibu-ibu dan kayaknya gambarnya cewek gitu deh. Bisa dilihat, dibaca, baca cepat saja. Nanti akan ada yang ibu tanyakan. Ya, Bu. Oke, silakan baca. Bu, ya. Ya, silakan dibaca ya, dicermati ya. Dicermati mulai dari apa aja fakta-fakta yang terdapat dalam cerita tersebut dalam cerpen karya Ahda Imran itu. Oke, bagusnya dibaca ya. Ini, ya Bu. Baik anak-anak, sudah dibaca semuanya? Sudah, Bu. Ya, baik, sudah dibaca ya cerpennya ya. Sekarang Ibu mau dengar, tadi kan kita sudah belajar tentang fakta dan fiksi ya. Ya, Bu. Nah, Ibu mau dengar hasil bacaan anak-anak, hasil temuan yang ada dalam cerpen Rendang Buatan Ibu itu mengungkapkan fakta apa saja. Ada yang bisa menyebutkan fakta-fakta yang ada di dalam cerpen tersebut? Yang rendang ini ya, Bu? Ya, Ini, Bu, seingat saya faktanya yang ada rendang yang merupakan makanan khas Padang, Bu. ya. Terus rendang itu makanan khas Padang atau Minang yang yaitu dendeng, balado, dendeng batakok, gulai usus, gulai kikil, gulai cincang, paru dan gulai kelapa ikan, Bu. Ya, Terus ya cukup dulu untuk ya, Bu. Coba diulas dulu. Nah, tadi yang disebutkan oleh Marta ini sudah benar. Kalau misalkan fakta-fakta yang terdapat dalam cerpen tersebut, salah satunya rendang merupakan ini makanan khas Padang. Nah, itu sudah merupakan fakta tuh. Ya, Bu. Walaupun cerita yang tadi Ibu suruh baca itu merupakan cerpen, tapi di dalamnya mengungkapkan sebuah fakta. Jadi tidak hanya berisikan fiksi atau imajinasi seorang Ahda Imran saja, tapi di situ terdapat fakta kalau misalkan rendang merupakan makanan khas Minang. Lanjut, apa tadi? Selanjutnya Ada ini, Bu, makanan khas Minang atau Padang lainnya ada ini, Bu, dendeng balado, dendeng batako, gulai usus, gulai
gulai kikil, gulai cincang, paru, dan gulai kelapa ikan. Iya, benar sekali Marta. Jadi memang ada perinciannya juga. Jadi tidak hanya rendang makanan khas Minang itu. Ada, Bu? Iya, ada banyak. Bagus. Selanjutnya Mia bisa menyebutkan lagi apa saja fakta-fakta yang kamu temukan di dalam cerpen tersebut? Bisa Bu. Ya, coba ibu mau dengar. Jadi di dalam cerpen tadi itu terdapat fakta bahwa ada restoran Padang besar dan restoran Padang kecil Bu. Juga ada orang Padang pandai berdagang. Terus kasih sayang ibu kepada anaknya dan kekaguman anak kepada ibunya. Nah, bagus sekali Mia. Jadi tadi fakta yang ditemukan Mia itu ada restoran Padang itu ada yang besar, ada yang kecil. Iya, bagus. Selalu ya. Orang Padang itu pandai berdagang. Nah, orang Padang itu pandai berdagang. Siapa di sini yang sering nih ke pasar terus itu menemukan pedagang-pedagang yang orang Padang gitu, uni-uni biasanya ya? Iya Bu, sering Bu. Sering ya Mia ya? Nah, kalau misalkan Marta lagi siang-siang mau makan siang biasanya ke rumah makan Padang. Ya. Ada rumah makan Padang yang di pinggir jalan tuh rumah makan Padang kecil. Kalau misalkan yang besar itu kayak begadang resto. Nah itu rumah makan Padang yang besar. Nah, sederhana tapi kok tidak sederhana bentuknya ya. Itu apakah bentuk kerendahan hati atau gimana ya? Namanya sederhana tapi besar gitu. Ya itu jadi salah satu fakta ya. Nah ini mau dengar juga kalau misalkan fiksi apa saja yang kalian temukan gitu. Karena kan ini kan teks cerpen ya. Ya Bu. Teks cerpen itu tentunya biasanya berisikan imajinasi seorang penulis. Nah ibu mau dengar anak-anak di sini menemukan apa saja hal fiksi yang ditemukan dalam cerpen rendang buatan ibu. Yuk. Saya Bu. Iya Marta boleh. Dalam cerpen tersebut tokoh-tokoh di dalamnya hanya hayalan penulis saja Bu. Itu tidak benar-benar ada. Oh benar. Terus peristiwa di dalamnya juga meskipun ada di dunia nyata hanya hayalan dari penulisnya saja Bu. Iya, jadi tadi Marta menyebutkan kalau misalkan tokoh-tokohnya itu merupakan hayalan penulis ya. Nah, itu benar, itu bisa dikatakan sebagai unsur fiksinya atau rekaan tidak nyata gitu. Jadi memang di dalam membuat sebuah cerpen, tentunya kita ada yang namanya unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Salah satunya itu tokoh dan perumpamaan tersebut. Kalau misalkan di cerita tadi ada tokohnya ibu dan anak ya. Iya Bu. Ibu dan anak ya. Nah, tokoh ibu dan anak itu merupakan unsur intrinsik. Ya, jadi dan bersifat fiksi. Seperti itu bagus. Selanjutnya ada apa lagi unsur fiksinya? Ini Bu, seseorang yang memiliki kebiasaan membersihkan kamar mandi demi mengingat ibunya hanya hayalan sang penulis meskipun itu hal sangat mungkin terjadi. Menarik. Jadi memang banyak sekali ya unsur fiksi dan kita bisa katakan kalau misalkan membuat sebuah cerpen jika tidak dibumbui dengan fiksi atau hayalan itu akan terkesan boring. Ya, benar ya Bu. Ada yang bisa mencontohkan? Contohnya seperti apa? Misalkan Mia mau membuat cerpen dan di situ latarnya kalau Mia itu mau membeli sebuah es krim, tapi gimana Mia menggambarkan Mia membeli sebuah es krim digambarkan dengan unsur fiksi, artinya Mia menambahkan bumbu-bumbu. Misalkan siang itu cuaca sangat panas. Aku bergegas ke kantin untuk membeli suatu minuman dingin untuk melepas dahagaku kala itu. Nah itu sebenarnya Mia hanya ingin memberitahu kalau misalkan Mia mau beli es krim, tapi Mia menggunakan bahasa kiasan yang bisa memperindah cerita yang dibuat ya agar lebih menarik juga. Seperti itu dapat dipahami ya jadi ya. Bisa Bu. Bisa ya. Selanjutnya, nah di dalam buku kalian itu juga terdapat teks tentang menjejaki sejarah kuliner Nusantara. Kalau ibu tidak salah ada di halaman 160 ya, jadi kalian bisa cek ya. Ya Bu, ini ada Bu. Ada ya? Ada. Oke. Jadi
di sini kita akan mempelajari dan mengungkap fakta, asumsi, dan opini. Oke, tadi anak-anak sudah menjelaskan ya apa itu fakta, apa itu asumsi, dan apa itu opini. Nih, Ibu ulas lagi. Jadi fakta adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Jadi fakta itu bisa ditangkap oleh indera manusia, artinya bisa dilihat secara konkret gitu, secara nyata. Ada yang bisa memberikan contoh dari fakta? Ya Bu, Ya boleh. kan faktanya ibu adalah seorang perempuan atau seorang wanita. Iya, benar sekali. Nah, contoh yang diberikan oleh Mia itu merupakan sebuah fakta karena dapat dilihat dan diindra oleh manusia, gitu, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian ada asumsi. Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Iya. Kalau asumsi itu berarti dugaan atau anggapan gitu. Ada yang bisa memberikan contoh lagi asumsi ini apa? Ya Bu, Boleh nih ya. misalkan besok akan terjadi hujan Bu. Itu bukan asumsi bukan Bu? Karena kan itu kita juga baru mengira-ngira apakah besok itu benar-benar akan terjadi hujan atau tidak. Besok akan terjadi hujan. Seperti perkiraan cuaca. Bisa. Tapi kalau misalkan contohnya seperti itu kan kita kan ada perkiraan cuaca ya, dan itu bisa dikaji secara ilmiah. Jadi sepertinya itu bisa dikatakan asumsi, tapi juga bisa tidak. Gitu. Mungkin kalau misalkan Mia bilangnya besok akan banjir di daerah Kemiling, sedangkan Kemiling masih panas, itu asumsi. Seperti itu ya. Kemudian pendapat atau opini adalah sebuah gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Ada yang bisa menjelaskan nih kenapa pendapat atau opini ini sifatnya tidak objektif? Ada yang bisa menjelaskan? Ya Bu. Tidak? Iya Bu. Oh, belum paham ya? Iya Bu. Oke, jadi kenapa pendapat atau opini ini bersifat tidak objektif? Karena pendapat atau opini itu disampaikan berdasarkan pandangan pribadi seseorang gitu. Makanya sifatnya tidak objektif. Oh iya Bu. Ibu contohnya kayak ini bukan Bu? Kayak yang disebutkan Mia tadi, besok mau turun hujan gitu. Iya, itu bisa opini. Oke, anak-anak di sini kok kayaknya tampak lemas ya hari ini ya. Apakah karena Marta belum sarapan? Iya Bu. Iya Bu, tampak lemas ya hari ini ya. Nggak dikasih ini tadi Bu, nggak dikasih semangat. Waduh. Pakai yang gitu. Belum ada pemancing semangatnya ya. Oke deh, walaupun ini berada di pertengahan pembelajaran, coba kita tes semangat dulu ya. Ya Bu. Coba berdiri dulu anak-anak. Ya, diperhatikan ya. Oke, maju. Tangannya ke samping, ke atas, ke depan, ke bawah. Oke, biar ini ya pegangan ya. Tadi kan sudah berpikir, sudah menyampaikan opini. Oke, sekarang hadap ke sana semua, pegang pundak temannya. Oke, mulai pijit temannya. Iya enak ya Bu dia. Oke, sekarang cukup hadap depan, balik sana. Pukul teman-temannya. Oke, cukup. Nah, sekarang kita apa ya biar semangat hari ini? Ada yang punya saran? Ini Bu apa ya? Nggak boleh. Ini Bu tepuk ini semangat aja Bu. Tepuk semangat aja ya. Oke, Ibu mau suaranya yang lantang ya, Bu. supaya siang hari ini juga tetap ceria gitu. Jadi kita mulai ya, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya, biar lebih semangat lagi ya. Oke, bisa? Tepuk semangat. Semangat.
Sudah mulai ini ya? Ya, Bu. Sudah mulai semangat kembali ya? Kalau udah mulai semangat, Ibu mau anak-anak sekarang Ya, Terus ya, Bu. Bagus ya? Langsung bagus ya? Oh ternyata Ibu ini ngasih semangat tuh karena semuanya mau memberikan tugas semuanya. Terus lagi, Bu. Terus lagi ya. Tenang. Jadi tugas ini tidak harus dikerjakan sekarang. Jadi anak-anak silakan kerjakan tugas ini di rumah. Tugasnya apa? Oke, Bu. Tuliskan unsur fakta, asumsi, dan opini yang terdapat pada artikel menjelajahi sejarah kuliner Nusantara yang terdapat dalam halaman 160. Oke, jadi dibuka dulu, dibaca dulu, dilihat ya. Ada artikel mengenai menjejaki sejarah kuliner Nusantara. Jadi masih berhubungan dengan kuliner ya. baik Bu. Sudah dilihat ya. Dapat dulu kan? Nah, di situ anak-anak silakan tuliskan. Ibu hanya minta 3 unsur fakta, asumsi, dan opini. Oke, dapat dipahami? Bisa Bu. Nah, dapat dipahami ya. Tugas ini Ibu mau diselesaikannya dalam waktu 2 hari cukup? 3 hari ya, Bu. Oh, kurang ya? Ya, Bu. Ya sudah. 3, Bu. Oh, berarti sehari Iya, Bu. sehari 1. Oh, Ya. gitu. Ya sudah. Ibu berikan tugas ini selama 3 hari. Jadi ini hari ini hari Rabu ya? Iya Bu. Berarti dikumpulkan. Oh, kalau Sabtu nanggung ya nak ya? Kumpulkan di hari Senin saja. 5 hari ya, Bu. Ya jangan lupa di hari Senin saja dikumpulkannya ya. Ya, Bu. Jadi anak-anak silakan tulis di buku latihannya masing-masing mengenai unsur fakta, asumsi, dan opini yang ada dalam teks. Kemudian, oh ibu maunya gini ya, di garis gitu, diberi penggaris gitu, biar rapi gitu, oke? Bu. Ditulis di buku latihan, kumpulkan pada hari Senin kepada ketua kelas ya. Baik Bu. Tolong teman-temannya dikoordinir untuk mengumpulkan tugas 1 ini. Baik Bu. Ada yang ingin ditanyakan dulu tentang materi kita hari ini? Yuk. Ada yang mau ditanyakan? Apa ibu yang mau tanya nih? Ayo. Ya silakan tanyakan apa, atau mungkin ada yang mau menanyakan tentang tugasnya mungkin kurang jelas juga bisa ditanyakan Bu, sekarang. tugasnya kurang jelas, Bu. Apa yang kurang jelas, Marta? Menjejaki sejarah kuliner Nusantara. Iya. Ini ya, Bu. Berarti harus melihat fakta-fakta di dalamnya ya, Bu. Iya. Asumsi-asumsinya. Hmm, Terus jadi opininya yang mana gitu, Bu. iya, jadi ini kan menjejaki sejarah kuliner Nusantara ya. Jadi di dalam teks itu tuh terdapat sejarah kuliner tentang Indonesia gitu. Nah, dalamnya situ ada banyak. Jadi kamu baca dulu narasinya, artikelnya, nanti kamu garis bawahi faktanya apa saja, Oh, asumsinya iya. apa, opininya juga apa. Dan oh ya di terakhir ibu mau diberikan kesimpulan ya. Iya, Bu. Kesimpulan berdasarkan hasil temuan kalian, oke? Baik. Sampai di kami ada lagi yang bertanya? Cukup, Bu. Cukup? Iya. Oke. Baik, kalau cukup, sekarang ibu mau anak-anak berikan kesimpulan tentang materi kita hari ini. Yuk. Untuk merefleksikan apa saja yang telah kalian dapatkan. Ayo Marta, kamu hari ini mendapatkan apa di kelas ini? Tadi itu saya mendapatkan ada opini bahwa ini, Bu, kalau rendang itu tuh makanan khas Padang. Nah, terus orang-orang Padang itu gemar berdagang, Bu. Terus di dalam situ juga ada opini, ada fakta, dan ada juga asumsi, Bu. Iya. Seperti itu, Bu. Jadi kamu sudah bisa membedakan mana itu fakta, Bisa, Bu. opini, dan asumsi ya. Iya, Bu. Oke, kalau Mia hari ini sudah mendapatkan apa? Jadi saya sudah mengetahui tentang kearifan lokal Bu. Iya, Jadi kearifan lokal. ternyata kearifan lokal itu tidak hanya sebatas apa makanan juga bisa menjadi kearifan lokal Bu. Iya, benar sekali. Dan juga sama seperti Marta tadi tentang fakta, opini, asumsi, dan ya asumsi Bu. Oke, jadi Mia dan Marta hari ini sudah bisa membedakan ya apa itu fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Ya, Bu. Nah, minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara menuliskan. Kalau hari ini kita belajar tentang memahami dan mengidentifikasi
minggu depan kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaannya dan juga bagaimana cara membuat teks tentang kearifan lokal ini. Oke? Baik ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak, sudah belajar tentang cara mengidentifikasi juga. Baik anak-anak, hari ini simpan bukunya karena kita sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan dan turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ini sudah siang ya, sebentar lagi istirahat ya? Ya Bu. Oke. Baiklah, tanpa berlama-lama, terima kasih Bu akhiri pelajaran kita hari ini. Jangan lupa ketua kelas kumpulkan tugasnya di hari Senin ya. Taruh di meja Ibu. Nanti yang sebelumnya itu masih di meja Ibu juga ya? Nanti ketua kelas ambil dulu bukunya ya di meja Ibu, dibagikan ke teman-temannya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan latihan tersebut dan hari Senin kembali dikumpulkan ke Ibu. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Dicek ya apakah ada sampah untuk melanjutkan ke kelas berikutnya, kan harus kondusif ya. Baik Bu, Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Andini Dara Ananti dengan FPF terakhir 31 sebagai observer lisan dari saudara Anindya Zara Sabila dalam keterampilan mengajar bertanya dalam pembelajaran. Saya akan membacakan hasil analisis hasil analisis dari observer tulis mengenai keterampilan mengajar bertanya. Terdapat beberapa komponen keterampilan. Yang pertama, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. Saudara Anindya telah menggunakan pertanyaan secara jelas dan singkat. Kemudian juga sudah memberikan acuan. Kemudian telah adanya pemindahan giliran dalam keterampilan mengajar bertanya. Lalu adanya pemberian waktu berpikir. Kemudian adanya pemberian tuntunan, adanya pemusatan perhatian, dan adanya penyebaran pertanyaan. Selanjutnya pada komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut, terdapat beberapa poin. Saudara Anindya telah mengadakan perubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, kemudian juga telah adanya pengaturan urutan pertanyaan, kemudian ada penggunaan pertanyaan pelacak, dan adanya peningkatan terjadinya interaksi. Kemudian komponen terakhir pada komponen yang ketiga, yaitu komponen negatif yang perlu dihindari. Saudara Anindya dalam melaksanakan keterampilan mengajar bertanya dan pembelajaran telah menghindari dalam mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar. Kemudian telah menghindari menjawab pertanyaan sendiri. Kemudian saudara Anindya menghindari untuk menunjuk terlebih dahulu sebelum bertanya. Saudara Anindya menghindari mengajukan pertanyaan yang menggunakan jawaban serempak dan telah menghindari mengajukan pertanyaan ganda. Demikian hasil observasi kami dalam keterampilan mengajar bertanya dari saudara Anindya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Andini selaku observer lisan pada keterampilan dasar mengajar bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video keterampilan dasar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.